Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofitria Ananda Putri, NIM 120160088 dari kelas 3D Prodi Akuntansi Syariah. Baiklah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Iman Taufik SE ME selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah. Dan materi yang akan saya bahas yaitu tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar, elastisitas, teori perilaku individu, produksi, pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Baiklah, untuk materi pertama yaitu tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang pertama ada permintaan. Permintaan adalah keinginan yang disertai dengan kesediaan serta kemampuan untuk membeli barang yang bersangkutan atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dalam waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Dan untuk keseimbangan pasar sendiri merupakan harga yang terjadi sebagai akibat interaksi permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Dan selanjutnya untuk materi kedua tentang elastisitas. Elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Dan elastisitas sendiri mempunyai 3 permintaan, yaitu elastis harga permintaan, elastis silang, elastis pendapatan. Kemudian jenis-jenis elastis permintaan ada permintaan tidak elastis sempurna, permintaan tidak elastis, permintaan uniter elastis, permintaan elastis, dan permintaan elastis sempurna. Kemudian materi ketiga tentang teori perilaku individu. Teori perilaku individu dibagi menjadi 2, yaitu teori perilaku konsumen dan produsen. Untuk teori perilaku konsumen, yaitu cara pemilihan seorang individu ataupun berkelompok untuk menentukan cara mengalokasikan sumber ekonomi sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan manusia, baik keuntungan dari seorang produsen maupun kepuasan dari seorang konsumen. Sedangkan untuk teori perilaku produsen adalah bagaimana seorang produsen harus menganalisis sejauh mana faktor produksi yang nantinya akan digunakan untuk menghasilkan barang yang diproduksi. Dan untuk materi keempat tentang produksi, produksi adalah proses mengubah input menjadi output. Produksi meliputi semua kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Teori produksi dibagi menjadi 2, yaitu teori produksi jangka panjang dan teori produksi jangka pendek. Tujuan dari kegiatan produksi sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencari keuntungan atau laba, menjaga kelangsungan hidup perusahaan, dan meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Untuk materi kelima tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar merupakan buah interaksi antara permintaan dan penawaran. Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna adalah terdapat banyak penjual, terdapat banyak pembeli, barang atau jasa bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan, bebas keluar masuk, dan kebebasan untuk mengambil keputusan. Untuk materi yang keenam, yaitu materi terakhir tentang pasar monopolistik dan pasar oligopoli. Yang pertama, pasar persaingan monopolistik adalah sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Ciri-ciri dari pasar persaingan monopolistik adalah terdapat banyak penjual, produksinya tidak homogen berbeda corak, dan masuk ke dalam industri atau pasar relatif mudah. Dan untuk pasar oligopoli adalah pasar persaingan yang tidak sempurna, karena di dalam pasar tersebut jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli dan konsumen. Ciri-ciri dari pasar oligopoli adalah dijalankan oleh 2 produsen atau lebih. Produk yang dijual homogen dan saling menggantikan. Harga barang di pasar relatif sama dan produsen kesulitan masuk pasar. Untuk jenis-jenis pasar oligopoli yaitu pasar oligopoli murni, pasar oligopoli terdiferensiasi, pasar oligopoli non-kolusi, dan pasar oligopoli kolusi. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan saya tentang materi dari ekonomi mikro syariah ini.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas penjelasan saya yang mungkin kurang jelas atau sedikit berbelit-belit. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Iman Taufik SEME selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah yang telah mengajarkan kami selama 1 semester ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.